pengalaman. Itulah resikonya menjadi perukia itu ya penuh resiko memang. Semua pekerjaan juga mengandung resiko, terutama gondola juga resikonya nyawa bagi perukia kan gitu. Tapi di samping itu kan kami sempat membicarakan ini guru dengan peserta pelatihan kemarin. Ustaz, saya nggak menyangka loh saya bisa begini. Saya pun sendiri nggak nyangka guru. Saya basically-nya warehouse dari awal, bukan di lalu di daerah Jakarta lah, pokoknya di mana aja, lalu beralih ke profesi gondola. Nah tiba-tiba tahun 2020 saya awal bermimpi itu didatangi seorang ustaz mirip almarhum Arifin Ilham wajahnya. Dia nempuk saya, assalamualaikum, waalaikumsalam, udah siap belum antum? Udah siap apa ustaz? Sampai 2 kali nanya guru, udah siap belum? Iya, saya nggak tahu udah siap apa sih. Dia senyum langsung jalan belakangnya saya sambil tangannya begini. Saya bangun, ini bangun saya, ya bangun. Kenapa? Saya katanya sambil terengah gitu guru. Mimpi apa datang Ustaz. Wah, saya harus berubah katanya, dalam arti hijrah total gitu kan. Mungkin selama kemarin hijrahnya belum total kan gitu, belum totalitas. Nah dari situ udah ya. Nah ini kan sempat saya belajar, saya bilang gitu. Ini gimana? Ya udah, pergi aja, kerja udah pergi aja. Insya Allah ada rezekinya. Kata istri kan begitu. Itu adalah kadarullah itu ya. Tapi di samping itu ya enjoy juga sih guru. Experience-nya banyak, pengalaman, berinteraksi juga dengan orang-orang. Kita juga jadi tahu, oh ini loh yang kena gangguan sihir, oh ini loh gangguan nasab. Yang tadinya saya dulu penganut Al-Hikmah, 2007 saya hijrah. Alhamdulillah, Allah selamatkan. Sebenarnya perukia pertama yang dijadikan referensi siapa? Awalnya guru pertama kali. Iya, saya udah nggak ada choice lagi. Waktu itu kenapa? Apa videonya muncul sendiri jadi, atau sengaja nyari? Enggak, jadi begitu saya buka kan banyak di situ Ustaz Muhammad Faiza, lalu siapa Ustaz Jain Junaidi. Kenapa? Pas saya video guru itu yang bisa memuslimkan, di situ saya tertariknya. Kok jin bisa masuk Islam? Saya bilang itu caranya gimana? Di situ saya jadi pengen tahu kan, rasa ingin tahu. Saya buka semua video guru dari awal tuh, dari berarti yang channel lama itu. Channel lama betul. The Story betul. Itu kan dari mulai pertama kali Al-Araf ayat 198 sampai saya catat semua ada 30 itu lebih. Saya hafal jam subuh 1. Nah ini kalau niat belajar tuh kayak gini. Ada pasien orang ya nge-WA saya katanya gini, Dokter Indra saya minta catatan ayat ruqyahnya dari awal sampai akhir. Saya husnudzon ya, ini orang mau belajar. Cuman waktu itu saya belum pernah merangkumnya. Jadi ayat ruqyah saya itu di HP bu, kan saya kan pakai aplikasi Al-Quran tuh. Jadi kalau saya baca Quran, terus saya lihat artinya yang ini kayaknya cocok buat kasus ini nih. Nah terus saya screenshot, saya bikin folder misalnya ayat untuk kasus pemandulan misalnya, ayatnya ini. Jadi kalau saya ngafalkan tuh kayak gitu aja. Dulu tuh sama. Jadi belum saya rangkum, belum yang jadi PDF itu. Belum. Nah pas pasien terus ada pasien yang ngirimkin saya kayak gini, Dokter Indra, saya sudah merangkum ayat-ayat yang biasa Dokter Indra pakai di ruqyah. Saya mau izin ngamalkan. Nama saya dicatatnya. Iya. Dicatat di buku. Di fotonya kasih ke saya. Luar biasa dalam hati saya. Ini niat banget belajar. Sampai jam 2 guru, sampai anak saya Arunisa, masih ada Nisa Randu. Saya ngapain sih? Enggak, ini lagi ngapain? Luar biasa Mas ya. Awalnya kan saya basic itu ya, yang flashback. Ya, Al-Hikmah itu guru. Jadi saya dari situ kalau ada orang kesulitan saya bantu ngeluarin kan. Nah di situ saya berpikir kenapa nggak jadi pergi aja gitu. Iya kan sama aja kita menolong tapi mendapatkan pahala kan juga gitu kan. Kalau
ini kan cuman istilah cuman keluarin baca apa, misalnya udah betot bahasa sini kan kita betot kita keluar. Nah itu akhirnya qadarullah mulai dari 2019 saya coba tiap malam saya mana ayat yang cocok untuk dialog itu kayak An-Nur ayat 35 ya, Az-Zariyat ayat mana, pokoknya setelah saya catat di buku saya download aplikasi Quran. Saya sama kayak guru, saya screenshot semua. Jadi ngafalin tiap subuh satu. Saya subuh ini maunya Al-Jinayat 6. Udah saya fokus satu hari itu Al-Jinayat 6. Besok Fatihah 6. Jadi alhamdulillah sekarang dalam pelatihan saya menerapkan pada bukan murid ya, peserta seperti itu guru. Jadi kalau lebih efektif dan efisien itu menghafalkan saat ba'da subuh. Ya, itu enak bener ya, fresh banget. Dan selama meruqyah bukan orang, saya pernah meruqyah tronton PLN gardu yang nggak bisa nanjak dari jam 10 sampai jam 1 malam. Jadi telepon Mbak Binsa jam 1 itu kalau bagi orang yang indigo itu lagi dipegang gini, pala truknya dipegang begini sama gendero sama kunci. Nah karena saya nggak bisa ngelihat, saya minta diberikan air mineral 2, saya bacakan ayat ruqyah kan guru, saya cipratin. Rupanya si jin gendero ini dan putih beralih kepada pegawainya lah bahasanya kan, itu yang pakai ini XX gitu kan. Masih itu ada sekitar 3 yang kesurupan. Jadi saya minta ada di situ mandor Cina, saya minta air di gelas 10 untuk semua karyawan, saya bacain semua. Pada lo udah pada clear, jadi udah yang 2:30 itu udah bisa nanjak. Itu pengalaman pribadi yang nggak bisa saya lupa. Ya. Di tempat saya ada juga tuh. Ada juga. Barusan tadi pas saya mau kesini ya, kan saya terbang dari Pontianak kan tadi pagi. Pada tadi pagi itu macet. Jadi di jalan tuh saya ngobrol sama supir Grabnya itu. Saya tanya kenapa macet? Ya biasalah Pak kalau hujan katanya. Hujan jam 7 kan, saya dari rumah tuh jam 7 mau ke bandara. Apalagi ini jam-jam sekolah katanya, jam pergi kantor kan. Kalau hujan kan mobil pada keluar katanya. Iya juga ya, saya pikir mungkin selama ini kalau ke sekolah atau kantor mungkin pakai motor, pas hujan kan pakai mobil jadinya Bu. Nah jadi mobil banyak di jalan, jadi akhirnya si Pak supir ini cari jalur alternatif, masuk ya. Nah pas di jalan itu dia cerita, ini di dekat Kodam ini juga macet Pak katanya, udah 2 hari tronton tuh pasti mogok katanya, mau naik ke jembatan tuh mogok, jadi panjang antrian dia bilang. Dia ngomong gini, jangan-jangan minta apa dia bilangnya, intinya kayak tadi tuh ada kepercayaan aja masyarakat lokal dulu. Ini nih ditahan, nah, kayak model tadi tuh ceritanya ditahan atau dibikin mogok gitu, betul. Supaya nanti ya ada dukun lah atau warga lokal yang ngasih sajen biar jalan lagi gitu. Betul. Tujuan dia sih nggak tahu saya perukia gitu kan, dia cuma cerita aja. Tapi ceritanya mirip tadi ini yang disampaikan. Iya bisa jadi kayak gitu, bisa jadi kayak gitu. Kayak mobil keadaannya bagus, bensinnya cukup, semuanya bagus, mesin bagus, tiba-tiba lewat situ mogok. Supirnya tuh bingung, ini kenapa gitu. Sama kayak waktu itu kan di sana mau bikin pelabuhan. Jadi kan ada pembebasan lahan, terus traktor, truk segala pekerja itu masuk merambah itu kan. Tiba-tiba mesinnya rusak, tiba-tiba pekerja ada kesurupan. Ada manggil dukun Bu, namanya di kampung kan, manggil dukun si kontraktornya itu, manggil dukun, ya dialah ritual gitu, komunikasi. Katanya makhluk ini tidak terima, ini kan tempat mereka. Kita pikir logika ya juga sih, itu awalnya hutan kan, mau ditebangin, diratain gitu, sampai ke pantai itu, jadi di pelabuhan itu gitu kan. Kalau orang yang sebagian orang mungkin tidak percaya, walah ini paling memang mesinnya memang rusak misalnya ini itu gitu kan. Ya tapi kita khususnya yang sudah berkecimpung di dunia ini nih, kayak kita perukia kan, kita tahu hal-hal seperti itu kadang-kadang memang mengganggu, dan bentuk gangguannya itu salah satunya itu. Jangan
kita saji sebenarnya itu. Iya. Jadi meruntuhkan akidah. Iya. Sebenarnya. Ujung-ujungnya kita suruh berbuat syirik kayak gitu. Iya. Itulah Islam ya itu baru sekali-kalinya saya bilang saya sama istri saya baru kali itu ya truk gitu kan nonton yang PLN angkat gun nggak bisa naik gitu kan ya cuman itulah ada pelajaran yang bisa dipetik bahwa bangsa jin juga butuh istirahat. Mungkin mereka terasa terusik dengan kehadiran manusia itu kan ngamal pula kan gitu. Iya. Aslinya tempat sepi. Iya, mereka. ya, itu lembab itu kan sebelah sananya kalau nggak salah rawa. Nah, mungkin mereka juga terus lumayan di sana gitu kan mengganggu aktivitas mereka. Cuman ya itu alhamdulillah ya nanti saya rukyah penonton lalu karyawannya itu proyeknya kuli-kuli proyeknya itu selesai ya udah saya pulang jam 2:30. Padahal besoknya harus kerja itu cuman ya udah karena kita diminta bantuan oleh Babinsa gitu. Masya Allah. Alhamdulillah ya dengan itu namanya ilmu bermanfaat. Betul. Kita menyadari ya. Makanya tadi di awal waktu kita bahas ya, orang yang datang jangan ini maksudnya bahasa ke pasien ya. Tapi bukan kita ngomong ya. Betul, bukan iya. kita ngomong Anda ini bukan. Iya. Maksudnya tuh gini. Seharusnya mereka menyadari orang yang datang ke tempat mereka untuk membantu mereka atau keluarga mereka yang sedang ada gangguan itu mungkin bukan seorang ulama, Seorang ustaz. mungkin bukan seorang ustadz, mungkin bukan seorang qori gitu kan. Nah, tapi dia adalah orang yang mau membantu, yang mengorbankan waktunya, tenaganya, uangnya juga kan, waktunya atau kesempatan, dan dia mengambil resiko untuk membantu Anda gitu. Jadi di situ sebenarnya harus ada respect ya, itu bukan juga kita minta dihormatin kayak gimana sih, nah itu sewajarnya ya gitu kan. Jadi enggak usahlah memandang sebelah mata gitu. Apalagi ngetes misalnya, ada tuh kayak gitu nih, ngetes ngapain kan? Kita datang ke situ tuh membantu, bukan mau unjuk gigi istilahnya. Saya ini bisa, saya ini hebat, enggak. Kita datang membantu aja. Makanya saya selalu tanamkan ke penonton channel saya atau misalkan kepada teman-teman rukyah yang mereka bilang ngikutin saya gitu kan, ya istilahnya dengan saya satu barisan dengan saya gitu kan. Jadi saya bilang tolong jaga tetap tawadu, tidak usah mengundurkan diri, tidak usah kan saya bilang pertama kali kita udah ngomong tahun yang lalu kan dia bilang saya selain idolakan Rasulullah kan SAW juga guru kan, karena saya selalu dengan tawadunya, santunnya gitu kan. Waktu kita pertama kali video call dulu kan 2 tahun yang lalu, dan ada yang paling menarik guru ODGJ, diagnosa ODGJ, dia habis ODGJ 16 tahun. Alhamdulillah, iya enggak ya? 7 kali terapi rukyah. Alhamdulillah. Saya bacain Al-Qalam ayat 2 itu yang dari guru. Masalah itu. Alhamdulillah. Gini ya, maaf, ini ya saya sampaikan ya. Ada beberapa orang, tadi yang saya sampaikan di awal ya, yang terpotong itu ya. Ada beberapa orang yang mengaku katanya saya murid Dokter Indra. Dia manggil saya guru sama gitu. Saya mengadopsi cara rukyah Dokter Indra. Maaf sekali lagi, saya enggak hebat Bu. Saya enggak hebat ya. Dan saya enggak nyuruh orang ikut saya, enggak. Saya enggak nyuruh orang ikut saya, tidak. Cuman dia mengklaim gitu. Terus kalau misalkan Dokter Indra ada pasien di area ini, katanya dia sebut daerah lah di Jawa tuh. Kalau misalnya enggak bisa, kasih ke saya aja katanya, biar saya bantu. Oke, berarti kan ini orang menawarkan diri untuk merekomendasikan diri dia kepada pasien kan. Yang pasien ini mungkin awalnya menghubungi saya, artinya kan pasien tuh ingin dapat servis dari saya. Betul.
Nah dalam hal itu saya kan tidak boleh sembarangan Bu. Nanti saya rekomendasikan ternyata tidak sesuai ekspektasi misalkan, atau misalkan ada hal yang tidak enak misalnya. Akhirnya saya kan tabayun, saya cari tahu. Katanya ini mengadopsi cara saya. Terus saya buka lah channel YouTube-nya. Nah waktu saya perhatikan ada beberapa video kan, dalam hati saya mana nih? Nggak ada. Wah, jual nama guru Nah gitu. Iya. Nah yang saya salut beliau nih, benar-benar ayat-ayat yang saya baca, yang saya pakai itu dipraktekannya gitu. Nah, gue nonton juga sempat. Nonton, saya nonton. Cuman saya kan tidak selalu Nggak komen selalu, kan. betul. Nah, saya merhatikan juga gitu. Nah, kayak tadi kan cerita pasien gangguan jiwa, saya bacakan Al-Qalam 2 itu kan ayat yang biasa saya pakai. Betul. Berarti beliau ini nyimak. Maksudnya itu benar-benar belajar. Saya kan tidak jelaskan ke penonton kan. Iya, Saya betul. bacakan ayat ini biar Oke, begini biar begini, enggak. Tapi beliau tuh nangkep Nyimak, gitu. iya. Oh ini untuk gangguan jiwa dibaca ini, minta kepada Allah supaya dia tidak gila gitu kan. Benar. Iya. Ma Terus anta yang bi epilepsi ya. rabbika bi majnunin Iya, kan. mantap. Nah, itu. Tangga itu. Iya. Terus Dan ayat-ayat misalnya pilihan ayat-ayat pembatal sihir, nah kayak itu diterapkan benar-benar gitu. Jadi makanya saya tidak ragu waktu itu ya, yang Iya. pernah saya referensikan Referensi. pasien yang di Bandung kalau Betul. nggak salah. Di Bandung pas. saya lupa. Bukan Bandung. Bukan yang Yang ini Bekasi. bukan kali. Bekasi. Bekasi siapa? Ini yang punya saya lupa pokoknya. yang Bekasi. Ya. Benar. Oh, itu dulu yang Nah, dulu saya pernah punya teman. Saya kapok. Waktu itu saya referensikan pasien saya ke dia. Pertama dia kerjakan, kedua pasien ini yang kedua pasien beda lagi, saya rekomendasikan ke dia. Dua pasien ini ngelapor ke saya, apa kata? dua pasien ini ngelapor ke saya, dan laporannya sama. Laporannya sama, katanya dia ada secara verbal yang agak tidak pantas. Pasiennya kan perempuan Bu. Perempuan. Nah, dalam proses pengobatannya itu dia adalah, saya tidak tahu ya, mungkin bergurau Iya. atau apa ya, namanya orang pun bisa hilang kan. Nah yang pertama itu dia cuma menyampaikan keheranannya, ini kan tidak pantas Dokter Indra katanya, saya yang minta mabuk. Nah yang kedua, pasien yang kedua itu marah. Nah ini yang repot. Yang pertama kan cuma menyampaikan, Dokter Indra katanya, tahu nggak gimana teman Dokter Indra itu katanya. Oh kenapa saya bilang? Dia bilang begini, waktu masa dia ngajak saya begini. Astagfirullahaladzim, nama hati saya. Oh kalau gitu saya mohon maaf saya bilang. Nah yang pasien kedua itu marah, dia tidak terima. Saya diginikan katanya, walaupun secara verbal ya, itu tidak pantas, bahkan tidak sopan. Ya. Bahkan bukan hanya hitungannya perukia Bu, kita kalau sesama misalnya orang kan belum kenal, baru kenal gitu ya, itu perkataan itu tidak pantas gitu. Betul. Apalagi dia sudah bersuami gitu kan, si pasien ini gitu ya. Nah itu dia marah. Saya yang minta maaf. Saya mohon maaf semua. Ini saya tidak pernah tahu ini akan terjadi semua. Akhirnya itu cukup 2 kali itu. Saya tidak pernah lagi. Rekomend. Nah, ini tidak recommended orang ini. Kalau secara keilmuan, secara praktis dia lebih dulu dari saya. Dia lebih senior lah. Tapi ternyata itu, nah itu makanya saya kesini itu hati-hati banget kalau mau rekomendasikan teman untuk meruqyah pasien gitu ya. Saya harus tahu betul gitu. Nah beliau ini saya perhatikan jejaknya, ya baik gitu ya. Maaf ya, saya bukan muji maksudnya ini ya, bukan. Nah benar. Makanya ini saya tidak ragu gitu. Nggak percaya dulu, dalam arti mereka pada senior semua.
Saya juga baru mau di Jagung apa di gimana? Iya, sama saya juga. Iya, dari 2008. 2008 kok. Enggak, Hah? saya dari 2015. Oh, 2015. Mungkin maksudnya 2018 itu channel YouTube saya. Oh. Kalau saya meruqyah itu ya resminya 2015. 2014 kan saya belajar Jadi tuh. sekarang 8 tahun lebih. Oke, udah ini ya. Ya, Guru. Ini- Kita tutup ya. Oleh-oleh enggak? Saya pesan aja. Iya. Ada 3 pesan. Ini untuk diri saya sendiri juga. Iya. Dan untuk kita lah semuanya. Siap. Terutama sebagai peruqyah. Yang pertama, kita kalau mau meruqyah itu kedepankan tawadhu, Insyaallah. baik di depan pasien ataupun di depan musuh kita. Iya. Maksudnya kalau pas kita meruqyah jinnya muncul ya, Hmm. saya lebih mulia dari kamu, saya manusia kamu jin. Nggak usah Nggak usah. ngasih tahu itu, Oh, dia iya. juga tahu. Iya. Iya nggak? Siap. Itu sudah ketetapan Allah dan Allah sebutkan dalam Al-Quran. Kita nggak perlu ngomong kayak gitu. Dan kalau kita tawadhu itu tidak membuat kita hina. Kita merendah itu karena Allah, bukan karena dia ya. Betul. Kita merendah Allah. Yang kedua, harus dipegang, harus ditanam selalu adalah tawakal. Jadi jangan pernah menyandarkan pada kemampuan diri kita sendiri. Ingatlah selalu saya bukan ulama, saya bukan ustadz, saya bukan qori. Saya ini banyak dosa, saya tidak punya ilmu, saya kurang ibadah gitu ya. Nah di situ tuh kita benar-benar mengharapkan bantuan Allah, perlindungan Allah dan kemudahan dari Allah saat kita menerapi pasien. Nah ketika kita bacakan ayat yang kita niatkan, ini sih teknis sudah tahu insya Allah kan. Nah saat itu tuh kita selipkan tawakal kita kepada Allah. Yang ketiga, ini yang terakhir, Iya. saya pesankan. Masya Allah. Nah, saya kayak ini, Pak. Santai-santai. Iya. Gini, kita sesama peruqyah, ya, kita sesama peruqyah itu dihantam dari berbagai penjuru. Musuh kita itu nomor 1 iblis, dan bala tentaranya. Kemudian tukang sihir, ya. Jangan sampai kita memasukkan teman-teman kita sesama peruqyah ada di barisan mereka ini. Ngerti nggak? Jadi gini, maksudnya gini. Namanya peruqyah itu kan manusia. Manusia itu pasti salah. Kalau ada peruqyah yang salah, tugas kita itu kalau kita mampu menasihati, kita nasihati. Kan? Sama muslim ya. Nah, yang kemudian kita tidak boleh mencela, nyinyir istilahnya. Itu tidak boleh. Kalaupun kita tidak mampu nasihati, entah rumahnya jauh, entah kita segan, yang penting jangan nyinyir. Jangan seperti peruqyah lain menjelek-jelekkan peruqyah si A, si B, si C ini dijelekan. Jangan seperti itu. Ya. Kalau emang kita ngelihat ada peruqyah, dia punya kesalahan, misalnya kita lihat di videonya kan, kalau kita mampu nasihati. Kalau tidak, ya setidaknya kita doakanlah, ya Allah berikanlah dia petunjuk ya. Jangan masukkan mereka itu di barisan musuh-musuh kita. Kita ini udah terlalu banyak musuh dari kalangan hitam ini ya. Jangan sampai kita sama peruqyah itu pecah. Kecuali peruqyah yang jelas-jelas syirik. Itu pasti masuk ke barisan ini gitu kan. Maksud saya sama peruqyah syar'i ya. Jangan seperti itu. Jangan seperti oknum peruqyah lain yang suka menjatuhkan. Wah ini kalau masalah, kalau mampu tegur ya, nasihatinya perbaiki. Kalau enggak ya udah. Jangan nyinyir. Kita fokus aja ke diri kita. Musuh udah sangat banyak. Kita fokus saja perbaiki diri kita, meningkatkan kualitas kita. Saya yakin Pak Rizky di tahun keempat nanti insya Allah, kalau Allah panjangkan umur, Allah sayangkan, tahun keempat, tahun kelima, tahun keenam itu pasti berbeda dengan hari ini. Dan insya Allah mudah-mudahan lebih baik dari tahun ini. Amin. Itu ya. Dan karena saya merasa seperti itu, saya dari hari pertama saya meruqyah, tahun pertama, tahun kedua itu saya berubah. Lihat aja di video saya berubah kan. Awal ruqyah saya yang dulu dengan yang sekarang berbeda. Nah gitu. Jadi itu adalah taufik dari Allah.
kita belajar dari orang yang sumbernya sahih ya. Kita belajar dari pengalaman mereka, dari ilmu mereka, itu kita belajar, dan itu akan mengubah diri kita dengan izin Allah, berubah ke arah lebih baik maksudnya ya. Iya. Nah kalau misalnya kita ketemu, wah Rukia ini kayaknya dia ngelakuin hal yang ini tidak syar'i, ya udah, itu nggak usah kita ikuti, Iya. kan? Nah nggak usah kita ikuti, dan pasien bisa menilai kok. Kita nggak perlu bikin keluar pengakuan saya ini. Yang syar'i, Sama kayak tadi kan, Iya. pasien, dokter Imran ini rukyahnya syar'i kan? Itu pertanyaan yang lebih baik dibuktikan sendiri, tidak untuk dijawab. Betul. Silakan Lihat menilai video. sendiri. Karena ada juga yang mengatakan rukyah saya ini tidak syar'i bu, ini tidak syar'i katanya. Ya udah saya oke gitu. Namanya orang kan bebas berpendapat kan, nah, tidak syar'i ini katanya, rukyahnya tidak syar'i. Oh iya, oh gitu ya. Sama. Ya, Minggu lalu saya dibilang kayak gitu sama salah satu murid yang ngeliat video saya, orang nggak usah disebut namanya, bilang Ustaz Rizky rukyahnya nggak syar'i. Saya bilang nggak apa-apa. Biasanya saya nggak mau panjang alaman, dalam arti berarti mereka nggak tahu bahwa saya tuh mengadopsi dari dokter Indra gitu kan, dari dulu kan bacaan, biarin aja, itu hak mereka ya kan. Iya. Namanya tidak usah kita tidak perlu membuat pengakuan orang bisa menilai kok. Sendiri. Betul, guru. Intinya kita harus terus belajar. Dan kalau misalkan kita salah, ada orang yang tunjukkan, nih kamu salah nih di bagian ini, harusnya tidak begini. Oh yaudah kita cek, benar nggak ini, salah nggak? Oh kalau salah ya udah kita perbaiki. Iya. Kita kan terbuka ya, kita salah ya kita minta maaf, kita perbaiki ya. Nggak usah dijatuhkan. Sama juga kayak sikap kita ke perukia lain. Kalau dia salah itu yang dia perlukan perbaikan. Jangan dijatuhkan, apalagi dijatuhkan harga dirinya. Misalnya dia diomongkan di forum misalnya, oh dia ini begini. Misalnya nggak usah kayak gitu. Itu kan mereka masing-masing kan punya pendapat. Intinya saya tetap lurus ikuti sesuai koridor yang guru berikan selama ini, insya Allah. Ya, dan pesan saya juga yang jadi patokan, yang jadi uswah gitu ya, tetap Rasulullah SAW. Maksudnya kalau misalnya ada hal yang dari saya itu tidak sesuai, ya jangan diikuti. Alhamdulillah ada. Jangan, enggak, saya yakin ada. Maksudnya tuh jangan fanatik. Iya. Pokoknya ini dari guru saya misalnya, pokoknya ini dari ini pasti benar, enggak kayak gitu. Tetap patokan kita Al-Quran Sunnah. Al-Quran Sunnah. Siap. Jadi kalau ada hal-hal yang rasanya tidak, yang salah, tidak sesuai, ya udah buang aja pokoknya. Iya. Nggak perlu ini. Nah ini juga ada ya, kayak misalkan orang belajar dengan si A dengan si B itu sebenarnya dia itu nggak boleh ngadu. Sebenarnya itu adab namanya. Contoh gini, saya nanya nih Pak Rizky, saya punya masalah gini, bagaimana solusinya? Beliau jawab. Terus saya nanya lagi ke si B. Saya bilang ini, saya ada masalah begini, gimana solusinya? Dia jawab solusinya begini. Terus saya bilang ini, kata Pak Rizky, nah itu namanya ngadu. Kata Pak Rizky gini. Nah, seharusnya saya diam aja. Oh kata Pak Rizky jawabannya begini, kata si B jawabannya begini. Nah terus saya timbang tuh, ini mana nih kira. Jadi enggak boleh, itu adab. Nggak boleh ngadu-ngadu kayak gitu. Nanti orang ini nih bisa bertikai. Iya. Betul. Ini namanya namimah.